Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISTP, jumpa lagi dengan saya, ditemani dengan seruput segelas kopi. Kita akan mereaction sesuatu yang viral. Tetapi selain mereaction sesuatu yang viral, tetap kita akan mereaksi sesuatu yang bisa merusak akidah kita. Oke, langsung saja kita akan mereaksi seorang sosok tokoh yang terkenal di jagat maya, yaitu Joko Kendil. Siapa Joko Kendil itu? Nah, kalau kita lihat Joko Kendil, sebenarnya ini merupakan legenda dari Jawa Tengah, ya. Legenda dari Jawa Tengah. Dulu ada seorang janda yang memiliki anak kendil. Tetapi di akhir cerita, Joko Kendil itu berubah menjadi seorang pemuda yang tampan, dan dia diterima lamarannya oleh seorang putri yang bernama Putri Melati. Itulah Joko Kendil. Tetapi di jagat maya ini kita hebohkan berita di sosial media ini dengan sosok Joko Kendil yang ciri khasnya adalah memakai celana cingkrang, kemudian topi caping, membawa tongkat dan lain sebagainya, dengan berjalan yang begitu cepat, tidak biasanya seperti jalan biasa dan tanpa alas kaki. Dia dikenal sebagai Joko Kendil, padahal dia namanya adalah Bapak Kusnan, dan Bapak Kusnan ini umur 41 tahun. Setelah diwawancara oleh berbagai YouTuber, beliau mengaku telah melakukan perjalanan keliling Indonesia itu dari tahun 2001 ya. Tahun 2001, sekarang sudah 2023, hampir 21 tahun berjalan kaki tanpa alas kaki. Oke, dan ini merupakan sosok yang menarik dari Kusnan ini yang disebut dengan Joko Kendil. Apa yang menjadi masalah? Sebenarnya tidak ada masalah. Niat dari Joko Kendil itu bagus, berkelana menjadi seorang musafir, mencari kebenaran, mencari keajaiban dan lain sebagainya. Tetapi ada sikap dari kita ketika memberikan apresiasi kepada Joko Kendil yang berlebihan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, kita menjadikan dia sebagai kultus individu. Masyarakat ketika dia datang berduyun-duyun memanggilnya, kemudian masuk ke dalam rumah, maka di sanalah terjadi hal-hal yang sifatnya mistik yang sangat merusak akidah kita. Dimintalah untuk mengobati dan lain sebagainya. Sehingga kita lihat adegan di video sekarang ini ya. Kita bisa melihat bagaimana video seorang Joko Kendil bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit karena datang warga membawa air mineral, kemudian si telunjuknya dicelupkan ke dalam air mineral itu, disuruh diminum. Kita lihat videonya. Nah itu sahabat, masyarakat itu berduyun-duyun, antusias yang dari rumahnya memiliki penyakit yang tidak pernah bisa diobati oleh siapapun. Maka ada satu harapan, siapa tahu Joko Kendil ini membawa sebuah keajaiban yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Lihat saja, lihat para warga itu berduyun-duyun dan sangat antusias kepada Joko Kendil. Nah, antusiasnya para warga datang kemudian menyambut Joko Kendil sebagai spiritual. Apakah Joko Kendil dari awal dia bisa mengobati orang-orang yang sakit? Apakah dia ahli spiritual? Apakah dia ahli pengobatan dan sebagainya? Saya yakin awalnya Joko Kendil ini tidak memiliki kemampuan apapun. Dia hanya ingin melakukan pengembaraan atau melakukan musafir. Tetapi respek kita lah yang salah, yang selalu terlalu berlebihan, terlalu kultus. Apalagi dalam pernyataannya Joko Kendil ketika diwawancara oleh salah seorang YouTuber, dia mengaku dalam berjalannya itu adalah dengan menunggangi macan putih yang tidak kelihatan oleh kita, macan putih yang kasat mata, macan yang dari datang alam gaib. Kita bisa lihatkan bagaimana statement dia. Saya pelaku macan dan jenengan kan, macan tenang, macannya putih apa orang-orang putih. Oh, dia menunggangi macan putih ya, macan putih yang mana macan putih ini pemberian dari seorang guru, seorang mbah ya, seorang mbah yang sangat dia hormati, yang sangat dia sanjung, yaitu Mbah Syekh Hadi Guntur, merupakan guru beliau. Ibadah. Kita lihat Kendil niku yang kasih nama siapa? Guru kula Guntur. Syekh Hadi Guntur tadi. Nah itulah sahabat, kenapa saya komentari, kenapa saya reaksi, kenapa kita melakukan reaction terhadap Ki Joko Kendil. Ki Joko Kendilnya tidak jadi masalah, tetapi tanggapan kita, reaksi kita yang terlalu berlebihan sehingga mengkultuskan dia seolah-olah dia orang sakti,
seolah-olah dia bisa mengobati. Inilah yang keliru, inilah yang salah, inilah yang sangat berlebihan, karena ini merupakan sebuah penyakit kita sebagai manusia. Ketika melihat orang yang aneh, selalu saja kita dihebohkan dan selalu dianggap bahwa dialah orang yang sakti yang bisa menolong kita. Ingat saudara, Ki Joko Genil mengaku dirinya bisa menunggangi macan putih. Itu bisa seolah-olah karena saking cepatnya dia lari, akhirnya dia mengistilahkan naik macan putih. Untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada dirinya agar dia tidak merasa kecapean ketika berjalan kaki. Lihat saja dalam adegannya. Nah, ini video ketika dia sedang berjalan kaki. Nah, itu betul persis seperti Joko Kendil yang ada di dalam mitos atau legenda Jawa Tengah ya. Joko Kendil yang begitu cepatnya, yang begitu cepat larinya, jalannya, karena jalannya itu tidak seperti jalan biasa kita ya, apalagi jalannya itu tanpa alas kaki. Kita bisa lihat video lengkapnya bagaimana Ki Joko Kendil ini berjalan kaki ya. Nah, Joko Kendil ini bagikan seorang pejabat ketika berjalan melintasi perkampungan selalu disambut meriah oleh warga, dan penyambutan meriahnya warga itu bermacam-macam. Ada yang karena penasaran sosok Joko Kendil yang viral, ada juga yang ingin selfie dengan orang yang viral, bahkan ada juga yang punya harapan siapa tahu Joko Kendil bisa membantu saya. Dan yang lebih parah lagi nih, ketika Joko Kendil masuk ke warung-warung atau ke toko-toko, mereka berharap toko mereka bisa laris, manis dan lain sebagainya ketika didatangi oleh Joko Kendil. Kita lihat saja. Nah, itu kenapa yang terjadi ketika Joko Kendil masuk ya ke sebuah warung, si pemilik warung itu ada harapan, mudah-mudahan dengan datangnya Joko Kendil ini warung mereka bisa menjadi laris. Menjadi laris itu bukan karena sesuatu daripada aspek bisnisnya, tetapi Joko Kendil memiliki keajaiban, memiliki karomah. Oke sahabat, apapun yang kita temukan di perjalanan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, terjaga akidah kita, perkuat akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allahu Samad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu bagi kita. Tidak ada siapapun yang bisa menggantungkan hidup kita selain hanya kepada Allah, dan tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa merubah kehidupan kita selain diri kita sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan terlalu berlebihan menanggapi seseorang, apalagi mengkultuskan seseorang. Kultus individu di dalam Islam itu terlarang. Kultus individu itu di dalam Islam terlarang, karena perbuatan kultus individu itu akan terjadi seperti kaum jahiliyah yang mengkultuskan nabi-nabi mereka, mengkultuskan orang-orang soleh, sehingga dijadikan mereka itu setengah dewa, bahkan setengah Tuhan. Itulah sebuah reaksi yang singkat saya sampaikan tentang Joko Kendil, dan kita sebagai penonton ya, sebagai penikmat media sosial, bijaksanalah kita menilai sesuatu, karena sesuatu yang kita nilai ambil saja yang positifnya dan tinggalkan yang negatifnya. Dan jangan terlalu berlebihan ketika kita memandang kehebatan seseorang atau kelebihan seseorang. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada dia, tetapi jangan sekali lagi kita mengkultuskan dia seperti dewa. Oke, di akhir kata ini, dengan seruput kopi begitu mantapnya, satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.